Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Urwah Pawestri Jelita dengan NIM 12086200004 dari Prodi Pendidikan Musik. Akan mempresentasikan tugas UTS tentang musik talempong. Yang pertama, sejarah musik talempong. Pada akhir kekuasaan Aditya Warman 1347 di Minangkabau, alat musik yang meliputi gong dan talempong merupakan simbol prestise dan kebesaran raja. Pada 1550-an, musik perunggu yang menggunakan kettle drum, yaitu alat musik idiofon terbuat dari metal, merupakan musik dari tradisi Kerajaan Minangkabau. Diyakini alasan musik tersebut adalah talempong. Alat musik ini konon biasanya dipergunakan untuk menyertai keberangkatan raja bersama rombongan tatkala menemui orang-orang Portugis di pantai Tiku yang terletak di Kabupaten Agam. Saat ini Kabupaten Agam, khususnya Sungai Puar, dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan talempong. Dulu alat musik ini terbuat dari batu dan kayu, kini alat musik pukul itu terbuat dari kuningan. Meski bentuk talempong mirip dengan bonang pada gamelan Jawa, kedua alat musik tersebut dibuat dengan teknik yang berbeda. Talempong menggunakan teknik pembuatan acair perdue, sementara bonang dibuat dengan metode tempaan. Teknik acair perdue adalah cara pembuatan alat berbahan logam dengan lebih dulu membuat cetakannya. Cetakan tersebut dibuat dari lilin, kemudian dibalut tanah liat, dikeringkan dengan cara dijemur, lalu dibakar. Setelah pembakaran, cairan lilin dikeluarkan sehingga memunculkan rongga yang lantas diisi cairan logam. Setelah cairan logam membeku, baru dilakukan proses penggerindaan, pemolesan, dan penyeteman nada. Dulu pembuatan alat musik itu hanya dikuasai oleh para ahli yang disebut duo talempong. Merekalah yang menguasai rahasia pembuatan talempong, termasuk nada-nada yang disematkan pada alat musik itu dengan hanya berdasarkan naluri pendengaran saja. Yang kedua adalah pengertian musik talempong. Talempong merupakan alat musik tradisional jenis pukul khas dari suku Minangkabau. Bentuknya tidak beda jauh atau hampir sama dengan instrumen bonang yang berada dalam perangkat gamelan. Talempong ada yang terbuat dari kuningan, tembaga, kayu, dan batu. Namun talempong jenis kuningan yang paling banyak digunakan. Terdapat dua genre musik permainan talempong, yaitu talempong duduak dan talempong paci yang tumbuh dan berkembang hingga kini. Pengistilahan ini bertujuan untuk memberdayakan kedua genre alat musik tersebut. Meskipun pada kenyataannya kedua alat musik ini sering juga disebut dengan istilah talempong atau calempong saja oleh masyarakat penduduknya. Dalam permainannya disebut batalempong atau bacalempong. Bentuk alat musik talempong berupa lingkaran dengan memiliki diameter 15-17,5 cm. Bagian bawahnya berlubang dan bagian atasnya terdapat bundaran yang menonjol berdiameter 5 cm sebagai tempat untuk dipukul ketika talempong dimainkan. Talempong memiliki nada yang berbeda-beda yang dihasilkan dari sepasang kayu yang dipukulkan pada permukaannya. Yang ketiga ada tata cara memainkan musik talempong dan fungsinya. Musik talempong
Ada dua cara yang bisa digunakan untuk memainkannya. Yang pertama, teknik tradisional ini umumnya dimainkan oleh 3 orang. Masing-masing pemain memainkan 2 alat sekaligus yang dipegang dengan tangan kiri secara vertikal. Bagian atas talempong dijepit ibu jari dan telunjuk, sedangkan bagian bawah digantung pada jari tengah, manis dan kelingking. Fungsi jari telunjuk ialah menjadi pemisah antar talempong sehingga suaranya terdengar nyaring. Di teknik tradisional ini, tangan kanan berfungsi memegang dan memukul stik ke perangkat talempong. Yang kedua, memainkan talempong dengan teknik modern. Dalam teknik ini, talempong diletakkan di atas rel atau rancakan. Talempong lalu dipukul dengan stik seperti memainkan alat musik pukul pada umumnya. Fungsi dari alat musik talempong sering dimanfaatkan sebagai pelengkap dalam berbagai upacara adat Minangkabau seperti upacara pengangkatan penghulu, upacara pesta perkawinan, menaiki rumah baru, pesta panen raya, acara pertunjukan randai, musik pengiring tari, acara gotong royong, upacara sunat rasul, dan lain sebagainya. Talempong bisa juga dimanfaatkan untuk mengatur irama musik. Secara umum fungsi talempong ialah sebagai sarana upacara, sebagai sajian estetis, sebagai hiburan, integrasi dengan masyarakat, dan sebagai media komunikasi. Talempong juga hadir menghidupkan suasana dalam arak-arakan penyambutan tamu agung. Umumnya talempong dimainkan bersama beberapa instrumen tradisional Minangkabau lainnya seperti saluang, gandang, dan serunai. 4. Ada jenis-jenis dan ciri khas musik talempong. Talempong adalah sebuah alat musik bukul khas Minangkabau. Talempong terbuat dari campuran tembaga atau kuningan. Talempong dari jenis kuningan lebih banyak digunakan. Talempong akan berbunyi jika dipukul oleh sepasang kayu. Disebut talempong paci atau pegang karena dalam memainkannya alat musik ini memang dipegang. Jumlah atau musik atau instrumennya terdiri dari 5 sampai 6 buah talempong yang dimainkan oleh 3 orang. 1 orang memainkan 1 buah pupuik atau sejenis alat tiup, dan 1 orang memainkan sebuah gandang atau gendang dalam bahasa lain yang identik Minangkabau, yaitu bunyi limau salabuan atau bunyi onam salabuan. Talempong pada umumnya dimainkan oleh 3 orang, sedangkan pupuik dan gendang masing-masing oleh 1 orang pemain. Ada 3 jenis unit talempong pacik. Pertama, talempong jantan, kedua talempong betina, ketiga talempong pengawin. Unit talempong jantan terdiri dari 2 buah talempong yang menggabungkan nada paling rendah dan paling tinggi, ataupun talempong dengan nada pertama dan nada ke-6 atau ke-7. Unit talempong jantan yang hanya memakai 1 nada saja, yaitu nada ke-6 atau ke-7. Jumlah talempong yang dipakai pada unit talempong jantan disesuaikan dengan kondisi atau aspek kebutuhan komposisi musiknya. Unit talempong betina terdiri dari 2 buah talempong. Nada talempong yang dipakai tidak selalu tetap atau selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan lagunya. Kadang-kadang digunakan talempong dengan nada kedua dan keempat. Ada kalanya juga digunakan pada ketiga yang digabungkan dengan nada kelima. Unit talempong pengawin adalah talempong yang digunakan dengan talempong paningka atau pengawin. Permainan pola melodi yang digunakan adalah pengawinan pola melodi yang telah digunakan oleh unit talempong jantan dan unit talempong batino. Permainan unit talempong pengawin adalah saling mengait atau saling mengisi terhadap melodi untuk
talempong jantan yang saling mengait atau mengisi terhadap motif yang dimainkan oleh unit talempong batino. Dalam permainannya biasanya tidak ada yang saling bertabrakan secara paralel, tapi saling bermain kait-berkait atau interlocking. Ciri khas inilah yang menjadi ciri khas komposisi musik talempong Minangkabau. Yang kelima ada tangga nada talempong. Bisa dilihat di situ ada susunan talempong. Yang ke-1 talempong melodi berfungsi sebagai pembawa melodi utama atau lagu. Yang kedua talempong ritme dasar sebagai pengiring atau ritme dasar sebuah lagu dengan motif-motif pukulan terpola. Yang ketiga talempong ritme tinggi sebagai pengiring peningkah dari talempong dasar atau biasa dengan ketukan upbeat. Yang Romawi 4 talempong pengiring sebagai penjalin dari motif talempong ritme dasar dan ritme tinggi. Yang Romawi 5 canang juga sebagai pengiring dalam sebuah lagu sebagai bass. Pola talempong dasar, tinggi, dan canang. Untuk memudahkan dalam pembelajaran, kita akan memakai beberapa kode untuk pembelajaran. Di sini kita akan memakai kode angka 1, 2, dan 3. Untuk masing-masing kode dipakai 2 buah talempong atau canang, yang masing-masingnya adalah talempong ritme dasar. Akord 1 atau akord C, Do sama dengan Do sampai Mi. Do 1, Mi 3. Chord 2 atau chord G itu D minor atau G septim sama dengan Re sampai Fa. Yang chord 3 ada atau chord F sama dengan Do sampai Fa. Talempong ritme tinggi atau canang, akord 1 atau chord C sama dengan Sol sampai Do. Yang akord 2 atau akord G sama dengan D minor atau G septim sama dengan Sol sampai Si. Akord C, akord 3 atau akord F sama dengan La sampai D. Do atau I. Baik, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.